Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP112 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR dengan tipe 12500 Black revisi 0 produksi 9 Oktober tahun 2024. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 274 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 276 mm. Ukuran magnet 145 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 118,5 mm, ketebalan gasket 5,5 mm, ukuran antara baut 294 mm, ukuran terluar 305 mm. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 304,8 mm atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, maksimum power 450 watt, rentang frekuensi mulai dari 55 sampai 6000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 97 dB. Ukuran voice coil-nya 49,5 mm atau 1,9 inci. Untuk spesifikasi teknis lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 55 Hz, DCR 5,6 ohm, KTS 0,76, Cache 0,84, GMS 7,86, MMS 47 gram, GMS 1,17 mm per Newton, BL 10,5 Tesla meter, fast 63,8 liter, efisiensi 1,29%, SD 514,7 cm per segi, Xmax 5,65 mm. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengacu pada referensi ABP, ini tentu bisa digunakan pada box dengan ataupun tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 65,47 atau kita bulatkan aja di 65,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Di sini kita juga bisa melihat respon frekuensi dan impedansi dari speakernya. Dan untuk hasil yang ideal, tentu sebaiknya gunakan aja skema yang udah disediakan oleh pabrikan ini. Tapi jika referensi yang gua bagikan ini dirasa cukup untuk jadi salah satu opsinya, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 180 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 60 Hz dan atasnya di sekitar 130 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh
menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 122 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 52 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 58 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 198 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 214 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 180 Watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 7,4 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 5,9 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 36 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 222 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 640 mili, panjang ke belakang 650 mili, kemudian lebarnya 400 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 100 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 270 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 100 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 130 mili. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 160 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 420 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transducernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Untuk dinding belakang ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang, ini tentu bisa diminimalkan. Lalu untuk tekukan ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 219 mili, dan ukuran dari tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini
Ini ukurannya 141 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, di mana satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja, dan rekomendasi gua untuk bukaan bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk dinding depannya dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil seperti ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Dan untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan oleh ruang resonansi utamanya. Tapi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX N6BP112 khususnya untuk transducer speaker ACR dengan tipe 12500 Black. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.